Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kemana Perjalanan Hidup Anda? Mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya, kemana sih perjalanan hidup saya? Apa arti hidup ini? Apa yang saya kejar dalam hidup ini? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu umum ditanyakan sesuai usia dan krisis yang dialami, dan semua pertanyaan itu dapat disimpulkan dengan where life goes, kemana perjalanan hidup Anda. Kecewa adalah akibat dari kegagalan orang menjawab pertanyaan dalam hidupnya, dan kenyataan dalam hidupnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun kabar baiknya adalah ketika ketidakmampuan menjawab, kegagalan memenuhi ekspektasi, dan kekecewaan, itu semua masih ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, ketika seseorang tidak mengerti sesuatu, mereka cenderung menyalahgunakan. Ketika kita tidak mengetahui untuk apa kita hidup atau kemana perjalanan hidup kita, maka kita akan cenderung menyalahgunakan hidup ini. Jika kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, kita akan cenderung salah melangkah dalam hidup ini. Semakin jelas kita melihat atau semakin kita mengerti, maka semakin benar kita merespon. Mari kita evaluasi sebentar ke belakang. Apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup ini? Apakah itu uang, cinta, kerja keras, atau tidak ada apa-apa? Lalu, mari coba kita evaluasi. Apakah yang selama ini kita kejar dan hasilkan itu berkontribusi untuk nasib kekal kita? Firman Allah menasihatkan kepada kita untuk mengejar perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah. Yudas Iskariot pernah mengejar dan menghasilkan uang dalam kehidupannya dengan menjual Tuhan Yesus. Namun, ketika Yudas mendapatkan uang itu, dia malah membuang uang itu. Bukan perkara uang, tetapi Yudas mengejar sesuatu yang tidak berkontribusi untuk nasib kekalnya. Tentu uang sangat bisa berkontribusi bagi nasib kekal kita, selama uang itu digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kemudian, bagaimana agar perjalanan hidup kita bermakna dan berjalan ke arah yang benar? Yang pertama adalah, mari kita mengejar harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli Alkitab, tetapi tidak bisa membeli hikmat. Uang bisa membeli makanan, tetapi tidak bisa membeli nafsu makan. Matius 6 ayat 33 dituliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah, mari setia dalam perkara kecil. Yusuf hanya melakukan pekerjaan rumah yang bisa dianggap tidak penting, tidak ada hubungan dan jauh dari mimpinya menjadi raja atas saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap setia dengan perkara kecil, dan pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Jika sekarang kita hanya melakukan yang sederhana, kerjakanlah, itu suatu saat kita akan melihat gambaran besarnya tentang panggilan hidup kita. Mungkin hanya bagian kecil peran kita, tidak apa-apa, yang penting itu tercatat dalam rencana Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin hanya berdoa yang bisa kita lakukan, yang sering kali dianggap remeh. Tetapi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Dan yang ketiga adalah miliki peta kehidupan dan berjalanlah. Mazmur 119 ayat 105 menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Allah adalah peta kehidupan yang Dia komunikasikan kepada kita melalui firman Allah dan doa-doa kita. Firman Allah dan doa adalah peta kehidupan yang tidak akan pernah menyesatkan kita dan membuat hidup kita bermakna. Mari berdoa dan mari membaca firman Allah, dan terlebih lagi mari menjadi pelaku firman Allah dalam kehidupan ini.
Tidak cukup sampai situ, tetapi milikilah pengalaman hidup dengan firman Allah, sehingga ketika ada yang mencoba menyesatkan kita, kita tidak akan mudah percaya. Hanya Alkitab yang bisa memberikan kita pewahyuan baru dan menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan jalan yang benar. Perkara kecil yang dilakukan dengan iman dan sesuai dengan firman Allah akan menghasilkan harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ribuan kilometer perjalanan yang berharga hanya bisa terjadi jika dimulai dengan satu langkah kecil, dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.